Imam Al-Ghazali lebih banyak menekuni ilmu-ilmu zahir, fiqih, dan berbagai disiplin syariat hingga menjadi ulama terkenal yang ilmunya menerangi banyak generasi. Sementara itu, adiknya Imam Ahmad Al-Ghazali mendalami ilmu batin, tasawuf, dan jalan thariqah hingga mencapai derajat al-arif billah yang ma'rifat kepada Allah. Suatu ketika selesai menuntut ilmu, keduanya kembali pulang menemui sang ibu. Mereka pun salat berjamaah. Imam Al-Ghazali menjadi imam salat karena ilmu zuhudnya lebih tinggi, lebih terkenal. Sementara adiknya menjadi makmum. Pada waktu Imam Al-Ghazali selesai mengucapkan kedua salam, Imam Ahmad adiknya salat mu'adah, yaitu ngulang salat. Lalu dilirik oleh Imam Ghazali. Imam Ahmad mengetahui hati kakaknya. Saat salat tidak mengingat Allah karena terpikir kitab yang belum selesai dibuat. Imam Ghazali lapor ke ibunya. "Bu, kenapa adik salat ngulang?" kata ibunya panggil. Dipanggillah, ditanya oleh ibunya. "Ahmad, kau benar salat mu'adah setelah salat diimami oleh kakakmu?" Imam Ahmad menjawab, "Iya, Bu, karena aku melihat gamis kakakku penuh dengan darah." Kata Imam Ghazali, "Ini gamis yang aku pakai tadi sedikit pun tidak ada setetes darah." Imam Ahmad Al-Ghazali lalu berkata, "Aku membuka mata hatiku dan melihat hatimu tidak mengingat Allah. Padahal Allah berfirman, Aqimis shalah li zikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku. Tetapi hatimu tadi justru sibuk memikirkan bab haid dari kitabmu. Bagaimana mungkin aku menjadikan salat itu sebagai salatku?" Dengan bahasa kiasan Imam Ahmad berkata, gamis Imam Al-Ghazali seakan-akan penuh darah, karena ketika salat, hatinya dipenuhi berbagai urusan duniawi. Maknanya, hati menjadi ruh salat. Bila hati terseret pada dunia, bukan dunia yang membatalkan salat, tetapi hilangnya perhatian kepada Allah yang menghapus nilainya. Hakikat salat terletak pada hadirnya hati, bukan pada pikiran yang sibuk. Salat pun kehilangan nilai ketika hati dipenuhi urusan dunia. Imam Al-Ghazali menangis di pangkuan ibunya. "Ibu, Ahmad tahu isi hatiku. Dia tahu ketika aku tidak khusyuk. Ibu, aku malu ilmuku tinggi, tapi hatiku kosong." Ibunya menepuk bahunya lembut. "Anakku, syariatmu kuat, tapi hakikatmu masih harus disiram. Allah membukakan pintu baru bagimu. Ahmad diberi penglihatan batin. Teguran ini bukan untuk merendahkanmu, tapi untuk mengangkatmu lebih tinggi. Rendahkanlah dirimu dan belajarlah dari adikmu." Imam Al-Ghazali menangis menemui Ahmad dan berkata, "Ahmad, aku mohon, jadikan aku muridmu dalam jalan hati. Ajarkan aku tasawuf, ajarkan aku hakikat, ajarkan aku bagaimana agar salatku hidup, bukan hanya gerakan." Imam Ahmad mengangkat kakaknya, ikut menangis. "Jangan memohon padaku, kakakku, engkau guruku dalam syariat. Tapi bila engkau ingin berjalan di jalan makrifat, aku akan membimbingmu." Keduanya berpelukan erat dalam tangis yang penuh keikhlasan. Keesokan harinya Imam Al-Ghazali berdiri di hadapan ribuan murid pesantrennya. "Wahai santri-santriku, hari ini aku ingin mengumumkan sesuatu. Selama ini aku mengajarkan kalian fikih, syariat, dan hukum. Tapi Allah membukakan kepadaku sebuah ilmu yang lebih tinggi, yaitu ilmu hakikat tasawuf. Dan guru dalam ilmu ini, yaitu adikku sendiri, Ahmad Al-Ghazali." Para santri terharu meneteskan air mata. Lalu Imam Al-Ghazali menasihati para santrinya, "Ketahuilah, syariat tanpa tasawuf hanyalah gerakan tanpa jiwa, ibadah yang tampak benar, tetapi hati sesungguhnya menyembah kekosongan. Dan tasawuf tanpa syariat tak kalah berbahaya, karena langkah tanpa pijakan hanya akan menjerumuskan pada kesesatan. Siapapun yang ingin mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, gabungkanlah keduanya dalam satu jalan."